Halo, kita mulai mata presentasi kita pertama di ekonomi internasional disusun oleh Valentin Siantamba untuk NIM-nya 11 23 11 32. Untuk selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Pertama kita ada pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia dari tahun 2025 sampai triwulan 1 2026. Kedua, di neraca dagangan Indonesia yang disuplai secara disukung oleh arus logistik nasional. Ketiga, di kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan apakah dampak bagi kegiatan bisnis di tempat Anda bekerja atau dampak mempengaruhi pengelolaan keuangannya. Keempat, di high 5G ditutup turun ke 6,116, rupiah melemah ke 17.843 per dolar US. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan tersebut dalam kehidupan Anda sehari-hari? Kelima terakhir ini menjelaskan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Pertama, pertumbuhan ekonomi negara negara mitra dagang utama Indonesia dari tahun 2025 sampai triwulan 2026. Menurut saya sih kayak untuk pemahaman kinerja perdagangan Indonesia, kita diperlukan melihat kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang utama pada periode 2025 hingga triwulan 1 tahun 2026. Ada beberapa negara yang menjadikan fokus utama yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan sesama negara ASEAN. Pertama, Tiongkok. Di tahun 2025, ekonomi tumbuh sekitar 4,5% hingga 4,8%, memasuki triwulan 1 2026. Pertumbuhannya sedikit melambat menjadi sekitar 4,2%. Perlambat ini terjadi karena penyelesaian permintaan dalam negeri dan perbaikan di sektor pasar properti. Meskipun begitu, Tiongkok tetapi menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia, terutama untuk komoditas kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu pertumbuhan stabil di angka 2,3% hingga 2,5% pada 2025 dan justru naik sedikit menjadi 2,6% di awal 2026. Hal ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang tetap kuat as menjadi pasar penting bagi produk Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan barang elektronik. Ketiga, Jepang. Jepang pertumbuhan lebih modern yaitu sekitar 11,1% hingga 1,3% pada 2025 dan tetapi stabil di angka 1,2% pada triwulan 1 2026 meskipun pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Permintaan Jepang terhadap komoditas energi dan hasil pertanian Indonesia tetap menjaga dengan baik. Keempat, kawasan ASEAN. Rata-rata pertumbuhan mencapai 4,7% hingga 5,% di tahun 2025 dan tetapi di level 4,9 di awal 2026. Sebagai kawasan terdekat, ASEAN menjadi pasar yang paling cepat merespon perkembangan ekspor Indonesia. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi mitra dagang masih dalam kondisi positif ini, artinya permintaan terhadap barang-barang Indonesia ada sehingga mendukung kinerja ekspor nasional. Untuk selanjutnya itu neraca dagang Indonesia yang disuplai karena disukung arus logistik nasional. Selain dipengaruhi kondisi di luar negeri, kinerja perdagangan Indonesia juga sangat tergantung pada kondisi di dalam negeri. Sampai awal 2026, Indonesia ini terus mencatat surplus neraca dagangan di mana nilai ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan nilai impor maksudnya. Salah satu faktor pendukung utama adalah perbaikan sistem logistik nasional. Pemerintah telah membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti pelabuhan baru, jalan tol lintas wilayah, serta memperbarui fasilitas di bandara. Hasil terasa nyata biaya ini pengirim barang dapat ditekan hingga 15% sampai 20%. Selain itu, efisien waktu juga meningkatkan dulu
proses bongkar muat barang di pelabuhan utama bisa memakan waktu 3 hingga 4 hari, sehingga sudah bisa selesaikan hanya dalam waktu 1 hari saja nih, dengan sistem logistik yang lebih integrasi arus barang di daerah penghasilan ke pelabuhan, lalu di pembeli di luar negeri perjalanan lebih lancar dan tepat waktu. Dampak sangat positifnya nih, harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, volume pengiriman meningkatkan dan rantai pasokan tidak terganggu, jadi supply neraca dagang ini bukan hanya karena barang bagus tapi juga dukung oleh kemudahan pengirimkan. Dan kondisi nih ketiga, kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan apakah dampak bagi kegiatan bisnis di tempat Anda bekerja atau dampak yang mempengaruhi pengelolaan keuangannya Anda nih ya. Menurut saya, sekarang kita lihat kondisi perekonomian. Nah, sekarang kita lihat kondisi ekonomi nih di Indonesia secara keseluruhan. Pada triwulan 1 2026 pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 4,8 hingga 1,5%. Angka ini dianggap baik dan stabil. Selain itu, tingkat inflasi juga terjaga rendah, yaitu sekitar 2,5% sampai 3%. Dan suku bunga acuan dari Bank Indonesia juga relatif stabil. Kondisi ditopeng oleh 3 kekuatan utama, kinerja ekspor, konsumsi masyarakat, dan meningkatkan investasi. Kondisi ini memberikan dampak langsung bagi dunia usaha. Pertama, karena ekonomi tumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga, permintaan terhadap barang dan jasa tetap tinggi. Ini mudah menjual dan mendapat usaha cenderung meningkatkan. Kedua, dengan inflasi dengan rendah, kenaikan harga bahan baku, biaya operasional dapat dikendalikan sehingga laba usaha tidak tergerus terlalu banyak. Bagi pengelolaan keuangan pribadi maupun perusahaan, kondisi ini juga menguntungkan. Kita bisa lebih mudah menyusun rencana anggaran dan mengatur arus kas tanpa takut harga berubah drastis. Selain itu, karena suku bunga stabil, biaya untuk meminjamkan dana tidak melonjak tinggi sehingga memudahkan jika mengembangkan usaha dan merencanakan kebutuhan jangka panjang. Risiko ketidakpastian ekonomi pun menjadi lebih kecil. 4. IHSG ditutup turun ke 6.116% rupiah, melemah ke 17.843 per dolar US. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan tersebut dalam kehidupan Anda sehari-hari? Meskipun kondisi dasar ekonomi cukup baik, tetapi menghadapi gejolak di pasar keuangan pada periode ini tercatat indeks harga saham gabungan atau ISG diturun ke level 6,11,6 dan untuk nilai tukar rupiah melemah menjadi 17.843 per 1 dolar US. Apakah penyebabnya hal ini terutama dipicu oleh kondisi global? Penguatan nilai dolar iOS ini secara luas, perbedaan kebijakan suku bunga antara negara, serta pergerakan dana asing dan keluar sementara waktu. Dampaknya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Harga barang impor, bahan baku dibelikan dari luar negeri menjadi lebih mahal. Biaya untuk dipergian atau ke transaksi ke luar negeri juga pertambahan. Bahkan ada kemungkinan harga BBM dan tarif listrik menyesuaikan mengikut perubahan nilai tukar. Lalu nih, bagaimana cara menyikapi bagi pelaku usaha sebaiknya mulai mengurangi kegantungan pada bahan baku impor dan jika kemungkinan gunakan kontrak nilai tukar menentukan harga, tidak terkejut jika rupiah makin melemah. Bagi masyarakat umum, atur pengeluaran dengan lebih bijak, tunda pembelian barang impor yang tidak mendesak dan disimpan investasi dana dalam instrumen yang aman risiko rendah agar nilai terjaga. Kelima, 5.
Capital outflow asing sampai 4, triliun. Jelaskan dampak bagi perekonomian Indonesia. Baik. Terakhir kita bahas fenomena arus keluar modal asing hingga menjadi 4, triliun. Artinya investor asing menjual aset keuangan dimiliki di Indonesia seperti saham, obligasi, lalu memindahkan dana ke luar negeri. Dampaknya yang terlihat langsung adalah nilai tukar rupiah menjadi tertekan dan melemah, pasar saham dan obligasi dalam negeri ikut menurun, serta hingga untuk meminjam dana bagi pemerintah dan swasta bisa menjadi sedikit lebih mahal. Namun, kita perlu melihat durasi. Jika hanya terjadi jangka pendek, maka dalam dampak yang berupa gejolak sementara saja, tapi jika berlangsung terus-menerus, hal ini menurunkan minat investasi dan memperlambatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasinya, Bank Indonesia dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti menyusun kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar serta memastikan kepercayaan investor tetap terjaga. Karena pada dasarnya fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi situasi ini. Baik, selanjutnya kesimpulan pertama itu ada lima pertumbuhan mitra. Ini kesimpulannya pertama itu pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia secara umum masih positif dan stabil pada periode 2025 triwulan 1 2026 sehingga tetap menjadi pendorong utama kinerja ekspor dan perdagangan luar negeri nasional. Kesimpulan kedua ini itu struktur neraca dagang Indonesia tidak hanya ditopang oleh keunggulan komoditas, tetapi juga didukung perbaikan infrastruktur dan efisiensi sistem logistik nasional dan memangkas biaya dan mempercepat arus barang. Kesimpulan ketiga ini itu pada kondisi perekonomian Indonesia. Saat ini tetapi tumbuh modern dan stabil dan inflasi terjaga memberikan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran operasional usaha serta kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan keempat itu menurun ISG dan pelemahan rupiah merupakan gejolak pasar yang bersifat sementara akibat dinamika pasar keuangan global. Cara menyikapkan adalah dengan mengurangi ketergantungan pada barang impor, mengaturkan pengeluaran secara bijak, serta memilih instrumen keuangan yang aman. Kelima, harus keluar modal asing. Itu kayak kesimpulan kelima ini, itu harus keluar modal asing itu sebesar 4,5 triliun, berpotensi menekan nilai tukar dan pasar keuangan, namun dampaknya dapat direndam melalui kebijakan stabilitas Bank Indonesia dan fundamental ekonomi nasional yang tetap kuat. Selanjutnya, baik, untuk presentasi ini atau saya bikin video ini, untuk ini terima kasih atas ini mendengarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.